fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Newport. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur yang terdapat di aplikasi Newport. Nah, di sini adalah tampilan dashboard aplikasi Newport. Pada fitur utama ada My Lesson, ada Report, ada Newport Library, dan Feature Resort. Di sini saya akan membahas satu persatu. Pada My Lesson terdapat menu Play with a Demo, ada Export Resort, dan Build and Edit. Nah, di menu Play with a Demo terdapat seperti pada menu ini terdapat Anda dapat memulai demo interaktif. Nah, untuk memulai video atau demo interaktif bersama siswa yang bisa membagikan kode kepada siswa untuk bergabung. Yang kedua, pada menu Export Restores pada fitur My Lesson. Nah, di sini sudah ada pada menu ini juga menampilkan pencarian bahan materi pelajaran yang biasanya bisa langsung ke fitur My Library. Kemudian yang ketiga, menu yang ketiga yang ada di fitur My Lesson yaitu Build and Edit, di mana pada menu ini ketika diklik akan muncul add konten dan aktivitas. Disinilah untuk membuat konten pembelajaran dan aktivitas siswa. Nah, pada konten sudah terdapat beberapa konten. Ada 12 konten. Nah, yang pertama ada slide. Di sini slide berfungsi untuk membuat paparan dari awal dengan membuat paparan di Newport secara langsung, seperti membuat PowerPoint seperti biasanya. Sama juga dengan yang slide klasik. Kemudian yang ketiga ada konten video, di mana konten video ini berfungsi untuk menambah video dari paparan. Ada beragam video yang dapat disiapkan di galeri atau bisa diupload dari YouTube atau bisa langsung diupload melalui komputer atau Google Drive dan Dropbox. Selanjutnya ada web content, di mana web content ini berfungsi untuk mengubah materi dari paparan yang diambil dari web tertentu dengan memasukkan alamat URL-nya di web. Kemudian di Newport 3 dimensi yaitu berfungsi untuk menambahkan konten 3 dimensi yang disediakan Newport. Nah, selanjutnya ada Pet Simulation, di mana pada konten ini berfungsi untuk sebagai pilihan materi yang digunakan untuk praktik yang bisa dilakukan siswa. Jadi tinggal menggunakan saja kontennya yang sudah tersediakan di Newport. Selanjutnya ada VR File Trip, di mana konten ini yaitu bentuk virtual reality yang sangat menarik untuk dimasukkan ke dalam paparan materi yang sudah dibuat. Selanjutnya ada BBC Video, di mana pada konten ini yaitu berfungsi untuk menambahkan video dari sumber BBC Video. Selanjutnya ada konten Sway yang berfungsi jika kalian pernah membuat Sway dengan Microsoft 365, maka konten tersebut bisa dimasukkan ke dalam paparan yang kita buat di dalam Newport. Selanjutnya ada konten slideshow, di mana konten ini berfungsi untuk membuat PowerPoint di Newport, sama seperti dengan konten yang pertama tadi. Selanjutnya ada audio. Nah, di audio ini yaitu sebuah konten yang berfungsi untuk menambahkan audio dari komputer Anda yang dapat membahas materi. Selanjutnya ada PDF Viewer, di mana PDF Viewer ini berfungsi untuk menambahkan file PDF yang berisi materi di Newport. Next. Selanjutnya ada aktivitas. Di aktivitas ini terdapat 10 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas Time to Claim, di mana bentukannya yaitu seperti kuis pilihan ganda dan tentukan jawabannya yang benar. Jadi ini seperti kuis.
Selanjutnya ada open-ended question, di mana ini berfungsi digunakan untuk meminta siswa memberikan pendapat atau jawaban dalam bentuk uraian. Kemudian yang ketiga ada matching pairs, di mana yang ini digunakan untuk memberikan soal mencocokkan. Jadi bisa dalam bentuk teks atau teks dalam gambar atau gambar sama dengan gambar. Selanjutnya ada quiz, di mana quiz ini digunakan untuk memberikan soal kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda dan dapat ditentukan jawaban benarnya. Nah, selanjutnya ada draw it, di mana draw it ini yaitu berfungsi untuk menggambar menggunakan tool yang sudah disediakan di New York. Selanjutnya ada poll. Nah, di poll ini digunakan untuk membuat polling kepada siswa secara langsung. Polling ini menentukan jawaban benar salah, yang akan terlihat nanti juga dalam pilihan pada tiap option. Kemudian ada fill in the blanks, di mana fill in the blank ini digunakan untuk soal yang melengkapi bagian yang kosong. Siswa diminta memindahkan pilihan jawaban yang kosong tadi sesuai dengan pilihan jawaban yang tepat. Dan yang terakhir ada memory test. Nah, di mana memory test ini yaitu digunakan untuk tes kemampuan mengingat letak gambar. Jadi cocok untuk sebagai ice breaking saat belajar mulai jenuh. Next, untuk fitur yang kedua ada report, di mana report ini seperti bagian fitur ini guru dapat melihat hasil laporan yang dikerjakan oleh siswa, dan guru dapat membagikan data laporan atau data nilai dapat dibagikan. Selanjutnya ada fitur yang ketiga yaitu New York Library, di mana pada fitur ini sudah tersedia beberapa menu yang dapat mencari atau memudahkan dalam mencari bahan materi pelajaran. Selanjutnya ada teacher result, di mana pada fitur ini berfungsi memberikan informasi kepada guru cara menggunakan New Report secara benar. Baik, itu saja fitur-fitur yang sudah saya jelaskan yang terdapat di aplikasi New Report. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih.